Bagaimana rasanya tidur dengan mayat? Saksikan kisahnya di Domis, Dongeng Misteri. Pada saat saya tahu teman saya meninggal, wah saya di situ memang perasaan saya hancur sekali. Terus juga saya lihat teman-teman saya yang bareng minum sama dia tuh udah muntah-muntah semua bang, udah pucat semua mukanya, mulutnya penuh busa, keluar semua cairan yang ada di mulutnya bang. Dia harus meninggal bang. Terus meninggalnya sekaligus 2 orang bang. Itu saya masih meyakini diri bahwa dia itu belum meninggal, saya masih belum terima. Pas ada sekitar setengah 2, pas udah saya mau tidur, setengah tidur, tiba-tiba pintu itu ada suara begitu bang. Kayaknya kenal sama dia gitu bang, cuman wajahnya ini udah nggak jelas banget. Selamat datang di Domis, Dongeng Misteri. Bersama saya, Indah. Saya Agus. Pada episode kali ini, saya mendatangkan seorang narasumber yang mempunyai cerita yang cukup menyeramkan, di mana beliau waktu itu punya pengalaman ini saat bekerja di salah satu tempat. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan langsung dari narasumbernya. Apa kabar bang? Sehat bang. Mungkin bisa perkenalkan nama sama kegiatan. Nama saya Iwa, saya capster barber. Oh ya, katanya punya pengalaman misteri ya bang? Iya dulu 6 tahun ke belakang ya. Oh iya, bisa diceritakan kepada kami gimana ceritanya, terutama kepada pemirsa. Pada tahun 2018, tepatnya pertengahan tahun, sekitar pertengahan tahun 2018, saya mendapatkan tawaran pekerjaan dari rekan saya. Pada saat itu posisi saya sedang bekerja di salah satu perusahaan, cuman karena mendesaknya teman saya agar saya bisa ikut kerja, datanglah teman saya menceritakan pekerjaannya yaitu di Kalimantan, di perkebunan sawit. Dia menceritakan apa pekerjaannya di sana dan fasilitasnya apa saja di sana. Yang pasti cukup menggiurkan bagi saya ya, berhubung waktu itu memang himpitan ekonomi memang agak kurang stabil buat saya. Memutuskanlah saya berangkat ke Kalimantan. Pada saat itu saya berangkat bersama teman saya mengajak saya. Sampailah saya di pertengahan jalan di Jawa Timur, di penampungan. Malah rekan saya membatalkan untuk berangkat kerja ke Kalimantan di perkebunan sawit itu. Sementara saya yang sudah di kampung resign kerja, udah pamit ke keluarga, malah saya tidak bisa membatalkan karena saya udah di ujung jalan, saya udah niat berangkat kerja gitu kan. Ya jadi saya putuskan saya berangkat walaupun tanpa mereka yang mengajak saya dari awal. Singkat ceritanya mereka udah balik lagi ke kampung, dan saat itu saya dan teman-teman saya yang bertemu di penampungan tetap memutuskan untuk berangkat bekerja ke Kalimantan. Berangkatlah saya, sampailah di tujuan di Kalimantan. Kebanyakan sih kita tertidur di perjalanan. Sampai di tujuan, saya pun merasa kaget karena memang pas saya cek handphone saya tidak ada sinyal di sana. Terus ternyata tempatnya jauh dari pusat kota ataupun keramaian. Jadi saya ini ditempatkan di daerah pelosok yang sangat jauh dari fasilitas umum apapun gitu. Bahkan sinyal pun saya tidak ada. Yang lebih kagetnya lagi, saya malah ditempatkan di daerah yang begitu jauh dari kantor. Kantor pun udah jauh dari pusat keramaian, apalagi saya ditempatkan di pelosok yang jauh dari kantor. Ya kagetlah saya. Dan di situ pun saya memutuskan untuk batal kerja di perusahaan tersebut. Tapi si pihak perusahaan meminta ganti rugi atas akomodasi yang saya gunakan untuk berangkat ke tempat ini. Pada saat itu saya tidak ada punya pilihan.
mau minta tolong pun minta tolong kemana saya, karena handphone saya nggak ada sinyal. Jadi ya mau tidak mau saya dengan berat hati saya jalani dengan kondisi yang memang seadanya. Di sana pun saya malah tambah kaget lagi, karena apa yang diceritakan rekan saya dari awal itu sangat jauh berbeda. Bahkan tempat tinggal pun memang jauh dari layak. Pertama, banyak kecoa, banyak tikus, tempat tinggalnya kumuh, areanya jauh dari mana-mana, sinyal nggak ada. Bahkan kita kebutuhan sembako itu memang stok untuk 1 bulan, untuk 2 minggu, gitu belanjanya sekaligus. Yang lebih mengerikannya lagi, yang lebih saya paniknya lagi, bahkan di situ nggak ada listrik sama sekali. Adapun genset itu nyalanya dari jam 5 sore sampai jam 9 atau jam 10 malam itu udah mati. Setelah itu udah gelap gulita total. Dan rekan-rekan saya pun yang satu barak yang berangkat bareng sama saya itu mengeluh, dan kebanyakan mereka nangis ingin pulang lagi. Tapi karena kondisinya tidak bisa apa-apa, ya kita hanya bisa menerima dan belajar beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Dengan berbagai etnis dan kebiasaan, dan didominasi di sana laki-laki, itu jadi pertikaian antara rekan kerja dan teman-teman itu udah hal biasa di saat itu. Jadi pertama saya kaget, ngeri dengan bentukan orang-orang yang memang mentalnya sudah, katakanlah udah siap hidup atau mati, terbunuh atau hidup gitu. Mereka itu udah memang udah mengerikan lah bagi saya. Awal pertama saya melihat mereka pun saya emang agak sedikit ketakutan, jujur saja ya. Kalau menyangkut makanan, stok beras tuh memang kita stok ya, nggak pernah kehabisan. Cuman untuk lauk makanannya ini kadang saya suka bingung gitu. Kita makan nggak ada lauk, tapi kalau nggak kita makan kita nggak punya tenaga. Jadi akhirnya saya membiasakan diri beradaptasi dengan memanfaatkan lingkungan yang bisa dimanfaatkan gitu, seperti mencari ikan, mengambil tumbuh-tumbuhan yang memang bisa dimakan. Saat itu saya memang masih milih-milih untuk makanan karena memang belum 100% saya beradaptasi dengan lingkungan. Jadi saya memutuskan pengganti lauknya yaitu kalau nggak ular ya, kalau ada ular ya saya makan ular. Kalau ada burung-burungan saya makan burung. Apapun itu yang berjenisnya daging selama tidak beracun udah pasti saya makan. Seiring waktu datanglah rekan saya. Saat itu memang kita belum kenal. Dia datang melamar pekerjaan ke tempat yang saya kerja itu. Dia itu memang udah dikategorikan pengalaman di bidang pekerjaan ini, jadi memang dia udah nggak kaget lagi. Untuk lingkungan, untuk pekerjaan, dia udah enjoy namanya. Kenalan lah saya dengan beliau, ada 3 orang atau 4 orang lah. Kebetulan memang dia bertetangga dengan saya, branding lah rumahnya lah. Jadi di tempat saya itu tempat ngumpulnya orang-orang yang tempat ngumpul, tempat minum-minum, tempat ngobrol, tempat musik, tempat bercerita gitu. Emang jadi tempat base camp, tempat ngumpul lah di tempat saya ini. Makanya dia sering tinggal di tempat saya. Dan akhirnya kita nggak bertetangga, malah kita jadi satu rumah. Pada hari itu mereka minum malam minggu, bahkan hampir bertengkar, bahkan hampir perang. Untung masih bisa dilerai. Paginya mereka libur, hari Minggu istirahat semua. Pas hari Senin mulai bekerja, ada salah satu karyawan yang kecelakaan, Bang. Kalau nggak salah, entah kakinya, entah tangannya lah yang robek saat bekerja. Jadi kan dia harus dibawa ke rumah sakit, dijahit, dibawalah dia ke rumah sakit. Terus rekan saya, tetangga saya ikut ngantar dia ke rumah sakit. Mungkin sekalian jalan, dia melihat apa ya disebutnya, banyak di rumah sakit banyak alkohol, Bang. Dia bawa alkohol yang niatnya untuk minum-minum.
biasa dicampur dengan minuman bersoda seperti ya yang lain banyak lah, jadi jatuhnya oplosan lah. Mungkin dia nggak tahu kalau alkohol yang dia bawa itu 90%. Ya, kan biasa yang dia minum itu kalau nggak salah 60% atau 50% lah masih layak buat diminum. Kalau ini yang 90% lebih bang dia bawa dari rumah sakit. Teman saya yang si Dut sama si Joni ini nggak tahu kalau misalkan alkohol ini 90% bang. Tibalah pada saatnya malam selesai bekerja, mereka ngumpul sambil main domino, sambil ngumpul, dia minum-minum lah. Ngumpul, cuman saya aja yang ikut sekitaran, yang ikut minum tuh sekitar 6 orang atau 5 orang lah. Minum-minum dia terus nawarin saya nggak mau, saya emang nggak suka minum, dia bilang gitu. Selesailah dia minum-minum, nggak lama kemudian dari minum-minum, teman saya ini yang karyawan baru ini namanya Joni ya, sama Dut ini muntah-muntah bang dia bang. Padahal dia tuh jago banget minum, kuat banget minum bang. Muntah-muntah nggak ada beresnya, terus muntah-muntah. Bahkan rekan-rekan yang satu kumpulan yang minum itu semua muntah. Sampai pucat badannya bang, mukanya pucat, badannya lemas. Sampai tengah malam, jam setengah 11 malam, dia masih muntah-muntah. Bahkan listrik udah padam bang. Saya ingat itu jam setengah 12 atau jam setengah 1 dia masih muntah-muntah terus-terusan. Karena memang saya satu orang yang nggak minum, jadi saya yang normal saat itu, yang ikutan minum itu udah pada tidur semua bang. Udah pada nggak sadar semua, tidur semua, cuman saya aja yang sadar satu orang. Muntah terus sampai setengah 1 malam. Saya pikir ini masuk angin kali, dia habis kerja nggak makan dulu langsung minum, saya pikir gitu. Pada tengah malam setengah 1 habis itu saya kasihlah makan. John, mendingan kamu makan dulu John. Saya suapin dia. Awalnya dia juga nggak mau makan karena memang nggak masuk, mulutnya udah kayak kekunci. Tapi saya paksa, John, kamu makan dulu John, Dut, makan dulu, saya suapin Dut, bilang gitu. Habis itu dia maulah makan. Tapi pada saat saya suapin pun sendoknya udah susah saya cabut bang dari mulutnya pas saya suapin itu. Karena memang udah gimana ya, udah pokoknya udah repot lah. Dia udah muntah-muntah, udah bisa muntah terus lah. Habis itu saya masih nemenin dia masih istighfar lah, dia masih tobat katanya, panas katanya. Yang saya ngerinya lagi, saya nggak ada teman yang sadar bang, cuman saya aja sendiri, yang lain udah pada tidur semua, yang minum-minum pun udah pada tepar semua lah kalau bahasanya. Saya nanganin orang dua itu yang muntah-muntahan, si John sama si Dut. Pada saat itulah si John kata saya, udahlah John, kamu tidurin aja, mungkin kalau enggak mau saya kerokin punggungnya biar nggak masuk angin. Saya itu udah kebingungan sekali bang, ngurus 2 orang yang sedang katakanlah overdosis. Dia yang satu teriak-teriak, yang satu panas-panas, yang satu muntah-muntah. Saya memang udah nggak tahu lah harus gimana lah. Setelah saya urusi, saya kasih makan, malamnya saya pijitin, dia udah istighfar bang sebetulnya. Tapi dia nggak berhenti muntah-muntahnya terus sampai pucat badannya, sampai lemes, dia sampai nggak bisa bangun bang. Dari tempat tidur tuh dia apa sih bang bahasanya itu, merayap lah keluar dia buat muntah itu. Saya juga bingung tengah malam mau kemana, minta pertolongan saya mau kemana. Sampai dia bilang ke saya, aduh Wak, terima kasih Wak, udah bantuin saya beruntung saya punya teman seperti kamu, katanya bilang gitu. Kalau nggak ada kamu siapa yang ngurusin saya, yang bantuin saya, soalnya semuanya udah pada tidur semua. Singkat cerita, malam itu udahlah dia mulai tenang. Saya pikir dia udah bisa tidur lah. Cuman yang si Ndut ini memang masih berteriak, cuman nggak begitu kencang lah. Ya saya pikir udah waktunya saya istirahat lah. Tidurlah saya itu. Pada saat itu saya ngomong dulu ke si John,
istirahatlah ya, saya mau tidur dulu karena saya pagi harus kerja, bilang. Dia tangannya gerak, cuman bibirnya udah nggak ngomong. Dia, oke lah, saya anggap itu dia setuju kalau saya harus tidur. Tidurlah pada saat itu, bangun pagi. Karena saya bangun kesiangan, jadi saya agak buru-buru bang. Nggak ngelihat dulu kondisi si John. Saya pikir dia sama si Indut masih tidur. Udahlah saya berangkat kerja. Pas begitu pulang kerja, ternyata si John udah nggak bangun lagi bang. Ternyata dari pagi itu dia udah meninggal. Kaget lah saya. Singkat cerita saya kasih tahu lah, John, bangunin, emang udah meninggal bang. Karena pas begitu saya tinggalin pagi itu mungkin dia udah meninggal. Cuman yang masih ada hidup tuh si Endut, nadinya masih ada lah. Cuman pas begitu dibawa, dikasih pertolongan pertama juga sama, dia juga meninggal juga. Pada saat saya tahu teman saya meninggal, wah saya di situ memang perasaan saya hancur sekali. Terus juga saya lihat teman-teman saya yang bareng minum sama dia tuh udah muntah-muntah semua bang, udah pucat semua mukanya. Cuman pas begitu kondisi si John sama si Endut ini emang udah nggak tertolong bang. Mulutnya penuh busa, keluar semua cairan yang ada di mulutnya bang. Saya juga panik, sedih, histeris juga. Saya nggak nyangka kalau teman seperjuangan saya yang membantu saya di situ di dalam kondisi apapun, dia harus meninggal bang. Terus meninggalnya sekaligus 2 orang bang. Itu saya masih meyakini diri bahwa dia itu belum meninggal, saya masih belum terima bang. Kita juga sama teman-teman udah punya inisiatif. Kayaknya ini kalau dikuburkan di sini khawatir orang tuanya mereka nggak tahu. Jadi kita punya inisiatif lah. Buat diposting di media sosial dengan nge-tag media sosial dia sendiri supaya saudaranya atau rekan-rekannya yang dekat sama dia tahu lah bahwa si almarhum ini udah meninggal. Kita foto, kita posting di media sosial, si Endut sama si John ini kita informasikan bahwa dia udah meninggal. Saya pun itu posting itu bingung bang, soalnya di sana itu nggak ada sinyal. Kita sama teman-teman tuh berusaha dapat sinyal itu memang kita harus jalan dulu ke atas, ke dataran yang agak atas lah dikit gitu. Bahkan rekan saya sampai manjat-manjat pohon biar dapat sinyal. Disitulah baru dapat sinyal, posting lah 1 jam ditungguin, 2 jam ditungguin. Setelah diposting tuh belum ada informasi bang. Pas 4 jam barulah ada informasi bahwa ada saudaranya yang nanyain gitu. Abis itu baru kita follow up, kita minta alamatnya, diceritakan kronologinya, kejadiannya seperti ini. Saudaranya minta bahwa si mayatnya ini dibawa pulang ke kampung halamannya gitu bang. Tapi kan di sana itu bang, yang saya bingungnya orang-orang nggak ada yang ngerti cara cara mengurus memulasara jenazah bang, ya karena memang kan mayoritas di sana itu orangnya dari berbagai etnis, beda-beda bang cara budayanya bang, agamanya pun beda-beda gitu. Tapi kan saya tahu bahwa John sama Endut ini Islam, Muslim, makanya saya belajarlah sedikit-sedikit memaksakan diri memulasara jenazah mereka berdua lah bang. Singkat cerita, saya uruslah jenazahnya. Habis itu diantarkan jenazahnya ke alamat rumah duka ya, ke rumah kampung halamannya, pakai mobil perusahaan sama ambulan. Saya kurang begitu tahu lah alamatnya. Saya nggak bisa menceritakan alamat lengkapnya di mana. Tapi pada saat itu tempat tinggal saya itu, barak saya itu jadi sepi bang. Sepi. Terus juga teman-teman saya yang satu kamar tuh mereka nggak berani tidur di kamar itu, di rumah itu. Saya cuman berdua sama Wisnu. Cuman Wisnu ini emang udah terbiasa karena memang dia pernah bekerja di rumah sakit di bagian kamar mayat. Jadi dia udah nggak panik lagi menghadapi hal seperti itu. Selang 1 jam, 2 jam, pas saya lihat HP ternyata udah jam 1:30.
kayaknya saya mau maksain untuk tidur karena besok pagi saya harus lanjut kerja. Karena memang susah bang untuk tidur bang. Habis melihat kejadian seperti itu dan tempatnya pun jadi memang nggak enak gitu bang. Udah situasinya udah lain gitu. Pas saya mau paksain mau tidur, pas ada sekitar 1:30, pas udah saya mau tidur setengah tidur, tiba-tiba pintu itu ceder, ada suara begitu bang. Enggak. Wisnu kan kaget, dia nanyain ke saya, wah ada apa wah? Saya juga kaget, emang saya nggak tahu bang. Saya juga nanya ke Wisnu, coba lihat di belakang. Wisnu takut ke belakang sendirian. Pas saya lihat, ternyata pintu bagian belakang yang menghadap ke danau itu bang udah terbang bang, udah keluar, kayak ada yang nendang gitu. Saya juga kaget bang, tapi kalau nggak ditutup takutnya ada binatang buas masuk bang. Ya saya beranikan dirilah sama Wisnu keluar ngambil pintu itu. Pas saya mau ngambil pintu itu, angin kencang banget bang. Di belakang itu angin gede banget bang. Saya takutnya hujan bang. Saya cepet-cepet mau ambil pintu itu, pas mau saya angkat, malah ada datang sosok yang udah nggak asing lagi, kayak kenal ke saya dan saya pun kayaknya kenal sama dia gitu bang. Cuman wajahnya ini udah nggak jelas banget. Datang sosok dibarengi angin seperti itu. Saya juga mau lari, kaki saya juga kayak susah bang gitu. Saya memang panik gitu. Saya memang kaget bener-bener kesima gitu bang. Wisnu aja udah nggak bisa ditanya. Wisnu cuman lirik-lirikan sama saya. Pas begitu saya istighfar lah, baca doa dalam hati sebisa-bisa saya. Terus si sosok itu malah ngomong ke saya, terima kasih Wak, katanya kamu udah mau menolong saya, udah mau mengurus saya, udah mau memulasara jenazah saya. Oh saya di situ langsung berpikir, oh berarti ini almarhum si John sama si Endut, bang. Bahkan sebetulnya saya mau menceritakannya aja saya nggak berani sebetulnya bang, saya kasihan. Tapi beliau ngomong seperti itu, saya juga nggak bisa jawab bang. Saya juga masih terkesima bang. Saya masih mangap aja sambil pandangan saya kosong, saya juga bingung. Habis itu baru saya sadar lagi, ternyata yang datang sosok itu adalah almarhum John sama Endut bang. Tapi yang saya terima, yang saya nggak khawatirkan saat ini bahwa mereka udah hidup tenang bang. Alhamdulillah pada saat itu bareng si sosok ini pergi pun angin sudah hilang, suasana jadi kondusif lagi bang. Pintu saya ambil, saya tutupin, dan saya juga bisa beristirahat dengan situasi kejadian yang memang begitu mencekam pada malam itu. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa lagi lah. Nah, situasi malam itu memang udah selesai lah bang. Saya ceritanya lanjut tidur, istirahat pagi. Saya pun nggak bercerita ke mana-mana karena memang takutnya jadi bahan perbincangan di sana. Takutnya jadi gosip yang enggak, soalnya saya nggak mau rekan-rekan almarhum ini jadi perbincangan banyak orang lah gitu bang. Tapi seiring waktu, karena memang situasinya memang tidak begitu memungkinkan, ya saya memilih untuk resign dan pulang dari perusahaan itu bang, karena memang saya takutnya ada hal-hal kejadian yang memang lebih mengerikan dari ini. Terus juga saya udah nggak mau kalau hal seperti ini terjadi ke rekan-rekan saya atau ke diri saya pribadi. Penuturan dari narasumber dengan cerita yang sangat menyeramkan, sampai-sampai malah saya sendiri merinding bulu-kuduk mendengar cerita tersebut. Tapi ada beberapa pertanyaan yang membuat saya penasaran. Ini bang, berarti bang selama beberapa hari itu abang tidur sama mayat ya? Iya bang, bahkan saya nggak tahu kalau rekan saya ini udah meninggal.
Bang. Jadi saya pikir mereka memang tidur. Jadi saya nggak tahu kalau mereka udah meninggal. Pas tahu mereka meninggal itu pas saya pulang kerja, Bang. Ternyata saya baru sadar bahwa malam itu saya udah tidur sama mayat. Abang kan waktu itu langsung resign ya setelah kejadian itu. Apakah ada kejadian aneh lagi? Misalnya didatengin sama temen abang itu gitu setelah resign itu? Selama perjalanan sampai rumah juga alhamdulillah sih nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Cuman untungnya pada saat itu saya bertemu almarhum, ya sosok mungkin seperti almarhum yang berterima kasih kepada saya, dan saya juga sudah merasa tenang karena beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau sudah tenang dan terima kasih sudah memulasara jenazahnya dan memulangkan ke orang tuanya. Bang, ada pesan nggak buat yang menonton dari pengalaman abang ini yang dialami sama abang? Banyak sih, Bu ya. Salah satunya kenapa saya mau berbicara di sini supaya jadi pesan buat rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang nonton agar lebih hati-hati lagi untuk menerima pekerjaan. Selama itu belum jelas, belum pasti, apapun kondisinya, memang kita harus pastikan dulu, Bu. Demikian kisah di episode kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi penonton semuanya.